kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. maju bersama, Hebat semua. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Siapa yang nggak masuk? Rajesh, Rizwa, sama Zayana ya? Masih sama-sama sakit semua ini ya? Oh, ini sudah. Saya mau tanya, ketika kalian tadi berangkat ke sekolah, apa sih yang kalian pikirkan? Apa yang terpikirkan? Tugas? Oke, terus ada lagi? Ya. Makan? Kalau Mahya apa? Oh, sambil makan. Kalau Zidan? Sama, jangan takziran. Oke, berkaitan dengan apa yang kita pikirkan hari ini, bahwa ternyata apa yang kita pikirkan itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena setiap apa yang kita pikirkan itu akan keluar menjadi sebuah ucapan. Dan apa yang kita ucapkan itu akan keluar menjadi sebuah tindakan atau perilaku. Ketika tindakan kita itu dilakukan secara berulang kali, apa yang terjadi? Akan menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Dan habit kita, kebiasaan kita itu juga perlu diperhatikan. Karena kebiasaan kita kian lama akan menjadi sebuah karakter dalam diri kita. Dan karakter kita lama-kelamaan akan menjadi apa? Karakter kita adalah takdir kita. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ternyata apa yang kita pikirkan pada hari ini adalah akan menjadi takdir kita di masa depan. Seperti itu. Nah, maka kalian harus tetap memikirkan hal-hal yang positif. Mungkin Aski bisa diubah tadi. Yang awalnya mikirin soal makan, saya udah berubah. Sekarang mikirin soal bagaimana belajar. Bisa dimengerti dari sini? Nah, kemarin kita belajar soal apa? Perbedaan sosial, benar. Perbedaan sosial dibedakan menjadi dua kan ya? Apa aja? Diferensiasi dan stratifikasi. Coba saya mau tanya Zidan, diferensiasi itu sifatnya vertikal atau horizontal? Horizontal sih. Kalau yang vertikal itu namanya apa, Ratna? Stratifikasi sosial. Kalau kehormatan itu masuk diferensiasi atau stratifikasi? Stratifikasi. Kalau perbedaan gender itu masuknya di diferensiasi. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi yang kemarin? Sudah? Kalau begitu, hari ini kita akan mempelajari tentang stratifikasi sosial. Sifat-sifat stratifikasi sosial. Dan hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kita akan mengidentifikasi sifat stratifikasi sosial dalam masyarakat, yang mana nanti akan dijelaskan stratifikasi sosial yang bersifat terbuka, tertutup, dan campuran. Nah, udah belajar semua kayaknya. Dan yang kedua, kita akan menyajikan sebuah Scrabble. Jadi nanti kita akan bermain Scrabble seperti itu. Setelah bermain Scrabble, kita nanti akan bermain kuis Kahoot. Nah, jadi kita nanti full bermain. Saya harap kalian tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada? Oke, coba saya akan menayangkan video ya. Hari ini Kesultanan Buton, dalam hal ini di bawah pimpinan Sultan Buton, Dr. Laodet Muhammad Gizatman Arfa MSI, memberikan gelar kepada Bapak Presiden, yaitu Laode Muhammad Joko Widodo, Lakina Bawangi Nusantara.
Nah, sudah. Saya mau minta pendapat. Itu tadi terkait dengan apa sih videonya? Stratifikasi, bener, pinter, kehormatan. Secara status sosial ya, saat ini Presiden Jokowi itu kan menjabat ya. Itu berdasarkan apa kalau di dalam stratifikasi? Kekuasaan kan ya. Pak Presiden Jokowi, kalau kita ambil ya, Jokowi sebagai presiden, dia adalah termasuk dalam stratifikasi kekuasaan kan. Tapi ternyata tadi dalam video Pak Jokowi selain menjadi presiden tapi juga mendapatkan gelar dari masyarakat, dan yang namanya gelar itu kan diberikan kan ya. Berarti status sosialnya apa? Ascriber, assign, apa achievement? Assign, pinter. Nah, apa yang sudah kalian tahu tentang sifat stratifikasi sosial? Ada 3 Ya, tertutup, terbuka, sama campuran. Masih ada kesempatan untuk masyarakat naik ke lapisan yang lebih tinggi. oke. Sifat stratifikasi sosial, benar apa yang dikatakan oleh Roro tadi. Sifat stratifikasi itu ada 3. Yang pertama adalah sifat stratifikasi sosial tertutup. Seperti di Inggris sekarang, rajanya siapa? Setelah Ratu Elizabeth kemarin meninggal, siapa rajanya? Pangeran Charles atau Prince Charles, benar. Nah, stratifikasi itu bersifat tertutup. Kenapa? Karena orang lain atau yang bukan keturunan raja ya, mereka tidak bisa menjadi raja seperti itu. Oke, selanjutnya ini stratifikasi sosial terbuka. Dilihat panahnya, ini kata kuncinya. Stratifikasi sosial terbuka, di situ ada garis-garis juga, tapi panahnya itu ada yang naik, ada yang turun. Artinya stratifikasi sosial di masyarakat ternyata bisa diubah, pinter. Yang artinya presiden itu tidak hanya dari kalangan tertentu kok. Siapapun bisa menjadi presiden asal dia itu mampu. Nah, sekarang yang ini stratifikasi sosial campuran. Kita ambil lagi contohnya Bali. Kalau yang tertutup tadi itu adalah di kasta Hindu. Kalau yang campuran ini adalah di masyarakat Bali. Masyarakat Bali menganut sistem kasta kan? Itu dalam kasta. Tapi dalam kekayaan pendidikan, apakah orang-orang sudra di Bali tidak boleh belajar? Boleh kan? Apakah mereka tidak boleh menjadi dokter? Boleh, semuanya boleh. Nah, ternyata dalam satu sisi di balik itu mereka masih menggunakan sistem kasta yang mana nanti Iwayan, anaknya tetap Iwayan. Tapi ternyata di sisi lain di bidang pendidikan mereka kaum sudra itu bisa loh lebih tinggi daripada Brahmana. Ternyata seperti itu. Dan Brahmana ternyata bisa juga turun menjadi pedagang. Contohnya, saya punya contoh. Kalian tahu Duta Karang? Nah, itu kastanya apa dia? Kesatria, pinter. Dia dari apa? Namanya siapa? Anak Agung, pinter. Namanya Duta Karang adalah anak agung. Berarti dia adalah dari keturunan Ksatria. Dia keturunan dari Raja Bali. Ternyata dia sekarang sebagai apa? Sekarang dia sebagai idol kan. Berarti kan tidak semua anak dari anak agung ini harus menjabat sebagai yang di dalam ranah pemerintahan atau kerajaan seperti itu. Bisa dipahami? Nah. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, kita akan langsung masuk ke LKPD, dan kalian di sini akan memainkan games yang namanya Scrabble game. Silakan berkumpul bersama kelompok masing-masing. Tidak seperti biasanya. Lapar. Pastikan tidak ada huruf yang tabrakan ya. Kalau tabrakan kita anggap tidak sah. Di LKPD ini hanya ada 8. Maka kalian harus memilih 8 saja. 8 kata yang sekiranya memiliki poin yang paling banyak. Lalu di bawahnya dideskripsikan. Dalam
Ya, yang warna hijau itu ditaruh katanya, yang bawahnya itu deskripsinya. Gimana? Sudah selesai. Kurang agama tuh. Nggak boleh. Agam kalian. Ini apa? Ini ya, ada yang bagian nulis jadi biar cepet. Sudah ditulis. Ini di bawahnya dikasih penjelasan secara singkat. Sertifikasi berarti apa perbedaan dari vertikal seperti ini. Sudah kah? Sudah dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Kurang 1 kan? Ya, juga. Atau sertifikasinya di tengah aja nggak apa-apa, biar Kasih penjelasan. ya dikasih penjelasan tapi secara singkat aja. Kayak misalkan ini udah benar mengelompokkan masyarakat secara horizontal. Ini udah benar ya. Oke, saya jelaskan dulu ya petunjuknya. Jadi kita hari ini akan memainkan kuis namanya Kahoot. Kuis ini berisi 5 soal multiple choice. Multiple choice itu apa? Pilihan ganda. Dan 10 soal true and false atau benar atau salah. Multiple choice waktu mengerjakan hanya 1 menit saja. Jadi ini kita cepet-cepetan gitu ya. Dan yang true and false waktunya hanya 20 detik saja untuk kalian menekan antara apakah pernyataan itu benar atau salah. Begitu. Lalu poin yang diperoleh itu juga didasarkan pada kecepatan kalian dalam menjawab. Jadi kalian sudah tidak ada waktu lagi untuk berkomunikasi dengan kelompok. Sudah nggak bisa lagi. Jadi semakin cepat maka poinnya semakin banyak dan semakin memimpin. Nah, sekarang silakan masing-masing ranger merah silakan maju ke depan. Oke, sudah ada soalnya di situ. Waktunya 1 menit saja. Oke, mari kita next lagi. Langsung. Giliran langsung. Sebentar, tunggu dulu. Sudah? Sudah siap? 1, 2, 3, mulai. Kita lihat tim 2 masih memimpin ya, tim 2. Ayo, waktunya 1 menit. Semangat. Sudah semua? Oke. Mari kita next. Lanjut. Tim 2 masih memimpin. Tim 2 masih memimpin dengan perolehan 2.768. Ayo. 1, 2, 3. Silakan. Langsung. Soal true and false 20 detik. 20 detik. Sudah? Lanjut. Silakan. Ayo Maya, semangat Maya.
Iya, jawaban mana? Bismillah. Ayo, ayo semangat semangat. Soal multiple choice dengan waktu 1 menit saja. Sudah 47, 46 berjalan. Lagi untuk meyakinkan. 32, 31, 30. Kliknya pakai yang ini ya. Tim 2 masih memimpin. Ayo silakan, cepat. Satu, dua, tiga. Lo sidang. Ayo, true and false. 20 detik. 20 detik saja. Oke, lanjut. Tim 4 sekarang memimpin. Tim 4 tercepat sekarang. Siapa tim 4? Oh, keren. Sekarang sedang menyalip tim 4. Oke, 1, 2, 3. True and false lagi. True and false. Oke, silakan. 20 detik. Wes, keren banget. Wah. 10.000. 7, 6. Oke, kelompok 1, 81. Silakan ditambahkan, ada yang bawa kalkulator. Berarti yang terbanyak adalah poin kelompok 3, yaitu 10.837. Nah, oke, selamat kepada kelompok telah mendapatkan gelar excellent team. Bagi yang belum mendapatkan poin terbanyak, kalian jangan sedih atau jangan kecewa, karena suatu saat nanti kita tetap akan mendapatkan kesempatan yang sama. Semangat. Oke, LKPD-nya mana? Dikumpulkan dulu. Nama kelompoknya sudah ada kan? LKPD, Lembar Kerja Persatuan. Oke, setelah kita tadi mempelajari soal sifat stratifikasi sosial, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Stratifikasi sosial itu dibagi ada 3, terbuka, tertutup, sama campuran. Terus dari kuis yang di depan tadi, kita itu bisa membedakan antara mana yang kekayaan, kekuasaan, keturunan, atau kehormatan. Stratifikasi sosial itu perbedaan secara vertikal, sifat-sifatnya itu ada 3. Terbuka, tertutup, dan campuran. Stratifikasi sosial terbuka itu bisa diubah. Stratifikasi sosial tertutup itu kayak kasta, memandang kasta, jadi nggak bisa naik turun, jadi cuman di situ aja lingkarannya. Bila seorang anggota kasta Sudra tetap bertahan di masyarakat yang mengandung sistem kasta, maka ia tidak akan pernah bisa memperoleh kehidupan hormat. Oke, terima kasih untuk Lutfi, untuk Naisila, Yakuta, siapa lagi tadi, Ratna, juga Aki yang telah memberikan kesimpulan pada hari ini. Dan refleksi kita adalah bagaimana perasaan kalian hari ini setelah bermain. Senang. Biasa saja. Kenapa kok biasa saja? Berarti harus ada yang diperbaiki dari pembelajaran kita. Kenapa kok biasa saja? Deg-degan. Apalagi? Senang. Apalagi? Adakah yang merasa bad mood lagi seperti pertemuan kemarin? Pertemuan kemarin kan ada yang bad mood, ternyata poinnya kurang atau
Bagaimana? Nah, bad mood karena putus cinta kalau Feris. Oke. Terus moral lesson yang bisa kita ambil adalah bahwasanya ternyata Indonesia itu sertifikasinya apa sih sifatnya? Selama ini terbuka ya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya? Berarti kita harus, apakah kita mau tetap di satu sosial yang sama? Enggak kan? Apakah mau? Apakah kalian tetap ingin begini-begini saja setelah melihat sertifikasi kita ternyata terbuka? Tidak. Nah, sertifikasi sosial kita harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena sertifikasi kita bersifat terbuka, kita tidak ada batasan untuk naik. Maka kita harus berusaha bagaimana caranya kita bisa naik di status sosial di tingkat yang paling tinggi seperti itu. Oke, saya harapkan nanti kalian kedepannya akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berguna. Karena kesuksesan seorang guru itu adalah ketika melihat murid-muridnya itu berhasil. Misalkan Mahya mungkin mau jadi atlet, atau Farin biasanya dia pengen mau jadi pramugari ya. Feris misalkan dia mau jadi menteri, atau Rifko mungkin mau jadi dosen atau guru, misalkan seperti itu. Semoga apalagi ini kita ada di wilayah pondok ya, apalagi santri. Semoga santri bisa memimpin Indonesia. Oke, sebelum kita menutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kafaratul majelis, silakan. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.